60. Keempat pemuda tampan dan tampak terpelajar itu berjalan sambil meninggalkan lantai atas dengan sekali bercanda ria, saling dorong dan sikut sambil tertawa. Kau sangat beruntung, Jerry, dikelilingi oleh wanita cantik. Ada 4 bidadari kampus dan Nona Alin yang sepertinya tadi lebih dewasa daripada usianya yang sebenarnya, kata Ivan yang mulai menggoda Jerry. Aku juga tidak tahu, Van. Hanya ada beberapa gadis yang baik padaku. Mereka tidak melihatku dari segi latar belakang, namun tidak sedikit pula mahasiswa di kampus yang sangat menghina. Dan melihatku seperti seekor lalat yang membawa penyakit, kata Jerry tersemasam. Sabar, Jerry. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah bahagia. Jika sesuatu diukur dengan harta, maka apakah hanya orang kaya saja yang berhak memiliki sahabat, dan apakah mereka saja yang memiliki hak untuk bahagia? Hanya manusia yang berpikiran dangkal dan materialistis saja yang mengukur persahabatan dengan untung dan rugi, kata Ivan membesarkan hati Jerry. Aku tidak pernah mempermasalahkan semua itu, Van. Bagiku, itu hanyalah kerikil-kerikil dalam kehidupan yang harus dilalui. Suka atau tidak, setiap orang akan mengalami titik terendah dalam hidupnya. Maka aku pun seperti itu. Aku tidak pernah menghiraukan apapun yang mereka katakan tentangku. Karena sekuat apapun aku membantah, itu tidak akan berubah apapun. Yang suka akan tetap suka, dan pembenci akan tetap selalu melihat sisi burukku. Karena memang sudah tabiat mereka yang gemar mencari dan melihat sisi aib dan kekurangan dari diri orang lain. Aku salut dengan caramu berpikir. Terus terang, di antara kita tidak jauh berbeda, Jerry. Kau dihina karena menjalani kehidupan yang terlihat miskin di mata mereka, dan aku dihina dengan kekayaan yang aku miliki, kata Ivan sambil menarik napas panjang. Apa maksud dari perkataanmu, Van? Suatu saat nanti akan kuceritakan semuanya padamu. Orang-orang menyangka dengan uang dan fasilitas yang aku miliki, maka aku akan bahagia. Itu sama sekali tidak benar. Uang bukanlah segalanya dan yang bisa menjamin kebahagiaan. Kau tahu seberapa banyak orang yang memiliki banyak uang dan tidak sebahagia karena takut bangkrut, takut mati, karena ketika dia mati maka uang itu tidak bisa lagi dia nikmati. Tunggu, Ivan. Uang memang bukan segalanya dan memang bukan jaminan untuk kebahagiaan. Tapi semuanya butuh uang, Van. Tanpa uang, niscaya kau akan dianggap seperti kucing kurap yang merusak pemandangan saja. Manusia tidak akan pernah puas, Jerry. Jika kau memiliki 1 juta, maka kau akan tetap menginginkan juta-juta yang lainnya. Ketika kau mabuk akan uang, kau tidak akan punya waktu lagi untuk menikmatinya. Karena disibukkan dengan uang, dan uang. Lalu gimana letaknya kebahagiaan itu? Jadi, memang kita butuh uang dan carilah sekedarnya saja, tanpa melampaui kemampuan diri sendiri. Karena kebahagiaan itu hadirnya di sini, kata Ivan sambil menunjuk ke arah dadanya. Kau bisa benar dan bisa salah dengan cara pemikiranmu seperti itu, Ivan. Walau bagaimanapun, pemikiran setiap orang tidak sama. Ya, begitulah. Setiap orang memiliki sudut pandang masing-masing, dan kita tidak bisa memaksakan cara berpikir kita untuk bisa diterima dengan orang lain. Tanpa terasa keempat anak muda itu telah sampai di pintu keluar. Mereka sejenak menghentikan obrolan mereka dan berjalan menuju ke arah mobil mereka yang diparkir. Baru saja mereka hendak memasuki mobil dan segera akan berangkat menuju ke Lotus Mansion, tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara jeritan wanita. Tolong, pencopet! Jamret, tolong! Begitu suara itu berhenti, keempat anak muda itu serentak menoleh ke arah jeritan itu. Di depan sana terlihat 2 orang wanita sedang tarik-menarik dengan 2 orang lelaki berbadan tegap. Tampak salah seorang dari lelaki itu memegang tas tangan dan dengan paksa merenggut dari tangan wanita itu. Begitu tas itu terlepas, maka lelaki itu segera lari menyelinap di balik mobil yang sedang terparkir. Ketika itu, peragut atau jambret itu melintas di depan Jerry dan Ivan. Maka dengan gerakan spontan, Ivan pun menjulurkan kakinya memberikan tackle yang membuat lelaki itu pun terjerembab di aspal jalan. Dengan bersusah payah, Jamret itu berdiri dan dibantu oleh temannya. Sialan, apa kau sudah bosan hidup, anak muda? Bentak Jamret itu sambil meringis menahan sakit akibat tersungkur di bahu jalan. Kembalikan tas gadis itu, atau kau akan aku laporkan ke polisi. Kurang ajar, kau mencari penyakit, anak muda, kata Jamret itu lalu mulai menyerang Ivan. Jadi yang menyaksikan perkelahian 2 lawan 1 itu tidak tinggal diam. Dia segera datang membantu Ivan sehingga pertarungan pun terjadi. Ketika David dan Kevin datang untuk memberikan bantuan, Jerry dengan cepat melarang. Jangan, kami inginkan pertarungan yang adil, kata Jerry lalu mengirimkan tendangan memutar tepat menghantam ke arah pinggang Jamret itu dan telah membuatnya jatuh terduduk.
Begitu salah satu dari temannya terjatuh, salah satu dari perampok itu pun melemparkan tas rampasannya ke arah Jerry, dan mereka segera kabur dari tempat itu. Jerry segera menangkap tas yang melayang ke arah wajahnya dan berseru, "Jangan dikejar, Van, biarkan saja," kata Jerry lalu memberikan tas itu kepada Ivan. Tidak lama setelah Jamil itu melarikan diri, kedua gadis tadi sampai di tempat di mana Ivan dan Jerry tadi berkelahi. Begitu Ivan berbalik dan ingin menyerahkan tas itu, dia sangat terkejut. "Kamu?" Jerry juga penasaran dan ikut-ikutan memandang ke arah kedua gadis itu. Namun yang terjadi lebih kurang sama dengan Ivan. Dia juga terkejut melihat gadis itu. Kau bukankah kau mahasiswa baru di Golden University?" kata Jerry bertanya. "Iya benar. Bukankah kamu juga adalah mahasiswa di Golden University juga?" tanya salah seorang gadis itu. Jerry hanya mengangguk saja membenarkan perkataan dari gadis itu. "Kita sama-sama mahasiswa baru di Golden University," kata Ivan sambil menyerahkan tas itu kepada gadis itu. "Terima kasih," kata gadis itu setelah menerima tasnya kembali. "Oh ya, kita belum saling perkenalan. Perkenalkan, namaku adalah Lorna Walker, dan ini sahabatku bernama Adeli," kata gadis itu memperkenalkan diri. "Oh ya, namaku Jerry," kata Jerry sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. "Aku Ivan," kata Ivan pula lalu disusul dengan David dan Kevin. Baru saja mereka selesai berkenalan, tiba-tiba di ujung gang berdatangan sekitar 10 orang lagi berbadan besar mirip preman pasar dengan membawa beberapa senjata dan botol bir kosong. Karena muda-mudi itu saling pandang dan melihat 2 dari 10 orang itu adalah yang tadi sempat berkelahi dengan mereka. Ivan yang tahu gelagat tidak baik itu segera menyuruh Lorna dan Adeli untuk segera menyingkir dan masuk ke mobil mereka. Lorna dan Adeli pun yang sudah mulai ketakutan hanya bisa menurut saja dan segera meninggalkan tempat itu menuju ke mobilnya. Namun dia tidak segera pergi, ini karena dia masih penasaran dengan apa yang bakalan terjadi. Melihat komplotan laki itu sudah berdiri tidak jauh dari mereka berempat, Kevin dan David yang sudah tadi ditugaskan untuk melindungi Jerry segera maju ke depan. David yang memang tidak suka banyak bicara hanya memperhatikan apa saja tindakan yang akan dilakukan oleh para preman pasar itu. "Kalian berempat berani sekali menjadi pahlawan di kawasan Jawa Star ini. Kau tahu bahwa kawasan ini berada di bawah kekuasaan kami, dan kalian akan tahu siapa kami," kata orang-orang yang mungkin adalah ketua kelompok dari kelompok itu. "Oh ya? Lalu apa yang akan kalian lakukan terhadap kami? Kalian anak-anak ingusan harus diberi pelajaran agar tidak lagi ikut campur urusan orang." "Aku tidak suka banyak bicara. Jika ingin berkelahi maka majulah," kata David yang kini mulai memerah matanya. "Kurang ajar, serang dia," kata lelaki yang besar. Lalu berkelahi yang tidak seimbang itu pun pecah di pinggiran parkir Jewel Star. Kelvin yang bertubuh sedikit lebih kecil hanya bisa menyusup dan menghajar kantong barang antik salah seorang dari preman itu dan membuat orang itu melonjing menjerit setinggi langit. 1 orang, 2 orang, 3 orang terjatuh ke aspal sambil memegangi kantong barang antik mereka yang ditendang oleh Kevin. Ivan yang melihat ulah Kevin itu hanya bisa mengumpat dalam hati dan menahan tawa. Walaupun jumlah mereka sedikit, namun keempat anak muda itu bukanlah makanan ringan, terutama Jerry yang terbiasa digembleng oleh Dako. Dia seperti harimau lapar menerkam siapa saja yang datang kepadanya. 1 tendangan darinya membuat tubuh preman pasar itu harus jatuh bangun. Jerry kini bagi orang kesurupan yang menghantam dan menendang siapa saja yang ada di dekatnya, membuat beberapa di antara mereka sangat kewalahan. Dan itu baru Jerry seorang, belum lagi Ivan yang memiliki pukulan berbahaya. Singkat cerita, semua penyerang itu kini mulai babak belur dan mereka mulai mundur dengan ada pula yang sudah lari mencari selamat. Namun salah seorang dari mereka sempat mengambil botol yang tadi mereka bawa dan terjatuh di jalan akibat perkelahian itu. Sebelum dia melarikan diri, preman itu sempat melemparkan botol bir itu dengan sekuat tenaga dan tepat menghantam ke bagian kepala Jerry. Jerry tidak sempat menghindar dan merasakan sesuatu menghantam kepalanya. Dan darah mulai mengucur dari luka yang diakibatkan oleh hantaman benda keras itu. Perlahan namun pasti, bahwa Jerry merasakan pandangannya mulai menghitam gelap, lalu dia tidak ingat apa-apa lagi. Dia kini jatuh tergeletak di aspal dengan bermandikan darah yang menetes membasahi baju putih yang dia kenakan. Saat Jerry mendengar ada yang memanggil namanya, dia ingin menjawab tapi tidak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Lihat Jerry sudah terkapar di atas jalan, Lorna dan Adeli segera turun dari mobilnya dan berlari sambil menjerit. "Rumah sakit! Cepat bawa dia ke rumah sakit!" teriak Lorna kepada ketiga sahabat Jerry yang kelihatannya panik dengan kejadian itu. "David,
bantu aku menaikkan tubuh Jerry ke mobil, kata Ivan, dan mereka pun mulai menggotong tubuh Jerry yang terluka masuki mobil Ivan. Setelah semuanya selesai, Ivan pun mulai menekan pedal gasnya melaju secepat mungkin menuju ke rumah sakit publik di Star Hill.